Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, marilah sama-sama kita belajar menuntut ilmu, berbagi makna dan paham, sehingga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita lebih jauh, karena semulia-mulianya beriman adalah bertakwa yang sesungguhnya. Insyaallah dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah Indonesia, naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, terutama dalam makom syiar YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan dalam rangka mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebenaran, meliputi segala di atas yang benar, insya Allah. Alhamdulillah para hadirin dan jamaah sekalian dimanapun berada, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi tentang sebuah makom, yaitu tajalli Allah. Kenapa kita melirik kepada makom tajalli Allah? Karena kebenaran ini adalah dengan kita memahami tajalli, perjalanan-perjalanan tentang ketuhanan. Jangan hanya kita mengamalkan, memikirkan diri bertuhan, tetapi kita tidak paham tentang tajalli ketuhanan, perjalanan-perjalanan ketuhanan sehingga wujud pada sifat bernama Allah. Dan jangan juga kita hanya tahu sebatas itu. Kenapa? Kita kembali ini kan bukan mengikuti nama, tapi kita kembali mengikuti yang punya nama. Nah, jadi dengan demikian kita harus ingat bagaimana kita bisa belajar tentang tajalli Allah. Bagaimana cara bertajallinya Allah yang akan menjadi panutan dan sembahan bagi diri kita kepadanya. La ilaha illallah memang perwujudan sifat kepada ketuhanan, tapi bisa terjadi la ma'buda bihaqqin, yaitu salah dalam menyembah. Ini perlu kita bertadabur kembali kepada diri, melihat keberadaan tajalli Allah. Nah, apa yang dikatakan tajalli Allah? Tajalli Allah itu kita memahami perjalanan
tingkat ketuhanan kita kepada Allah. Derajat-derajat nilai ibadah itu adalah mengingat kembali kepada tingkat ketinggian pengetahuan kita terhadap Dia, terhadap sang Khalik kita, Allah dalam asmanya. Jangan-jangan kita berhenti di asma ini. Ini yang kita khawatir. Jangan berhenti di asma. Ya, ibarat kita sebagai orang tua, sayang mana ke nama daripada ke anak kita. Pasti kita lebih suka kepada anak kita. Kalau nama bisa kita ganti, tapi anak tidak bisa diganti. Ya sama, kita bertuhan kepada Allah. Allah, apabila penyebutan Allah ini tidak bersaksi mata batin, maka ini sudah tergelincir kepada penyembahan tulisan. Ini yang perlu kita pahami tajalli Allah. Kalau sudah ada yang mengatakan asyhadu, aku bersaksi, berarti yang disaksikan adalah wujud Allah yang dipersembahkan menjadi sembahan bagi diri. Nuraninya Allah memiliki sembahan bernama Izzatullah, tetapi zat yang tidak dikekalkan. Kenapa? Ada Tuhan di balik asma Allah, maka pencapaian Tuhan dengan asmanya. Nah, ini juga kita ingat, mencapai asma bertemulah husna. Inilah diri. Kalau tajalinya bertemu diri, bertemulah Tuhan. Dari diri ini akan terjadi pencarian kepada Tuhan. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa mengenal diriku, niscaya akan mengenal ketuhananku. Berarti inilah diri yang berawal dari Tuhan. Asal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid, mula awal jadi. Ini kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah sebuah wujud yang mengaku Tuhan. Nah, inilah aku. Aku adalah pencarian kepada sifat ketunggalannya. Kalau dalam makom tasawuf dikatakan pada ta'yunnya, ta'yun atau ta'yinnya, ini masa sendiri dia. Nah, ta'yun awal masa bersekutunya dengan dirinya, dan ta'yun sani adalah masa dia melihat dan wujudnya sendiri dan menyatakan wujudnya adalah Tuhan sekalian alam. Ini adalah perjalanan. Awaludin ma'rifatullah. Ya, awal diri adalah mengenal Allah. Nah, inilah asma. Awal agama adalah mengenal Allah. Dapatlah asmanya. Nah, asmaul husna. Nah, nama harus mengenal diri. Nah, diri ini illah badal tunggal awal mula jadi. Inilah asal usul diri. Awalul wajibin alal insani wa maififatul illahi bi izdiqoni. Pertama-tama yang wajib bagi diri itu adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Nah, jadi berarti kita harus mengenal Tuhan dari diri. Nah, ini tajali inilah yang harus benar-benar dipahami demi kebenaran penyembahan. Mempersembahkan sifat dari penyembahan, menyembah sifat dari wujud yang ada. Wujud yang ada disembah bagi wujud yang diadakan. Ini harus terjadi jelas. Jangan tajali sirullah dan tajali Allahnya. Kalau tajali Allah, kita harus ingat, awal agama mengenal nama, awal nama mengenal diri, awal diri mengenal Tuhan, awal Tuhan mengenal aku. Inilah yang berkehendak kepada dirinya kalau dia ingin menjadi Tuhan. Dengan itu dia tiupkanlah ruhnya, ruhani yang menjadi ruhani, menjadi sebuah wujud sembahan di dalam zatnya sendiri. Wa tafaraku bil zatin wa tafaraku bis sifat. Jangan tafakur kepada zat, tapi tafakur kepada sifat. Karena zat adalah asma, nama, wujud.
Jadi kita harus tafakur kepada sifat. Sifat mana? Itulah ruhani, ruh yang ditiupkan kepada zat. Nah, ini ruhi, ruhi. Dengan demikian, ketuhanan tadi ini memiliki suatu permintaan. Aku ingin menjadi Tuhan, aku ingin. Akhirnya dengan kehendaknya dia jadikan keakuan ruhnya pada Tuhan, pada zat. Ini yang dinamakan aku Tuhan. Aku itu berbeda dengan Tuhan. Ya, aku, Allah berbeda. Jadi kalau kita sudah mencapai keakuannya, itu kita merasakan dan menikmati ibadah ini karena semuanya adalah gerakan zat yang disembah oleh nur dan dengan penobatan sifat-sifat yang wujud kepada zat. Jadi dikatakan tajalli Allah ini adalah pencarian yang hakiki. Pencarian yang hakiki di mana kita berhenti kepada keakuannya tadi. Aku adalah aku. Nah, artinya aku ini adalah aku yang dia persembahkan kepada zatnya, sehingga menjadi sembahan daripada semua nurnya tadi, seperti yang pernah kita kaji. Tetapi dalam pelaksanaan apapun, mintalah kepadaku, sembahlah aku. Bukan zat yang disuruh sembah, tetapi akunya. Ma'buduni. Siapa ni? Itulah keakuan. Inani, akulah anallah, yang dikatakan Allah. Inani anallah. Jadi memohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti akan kuberi. Dengan pencapaian iman yang kurang, tiba-tiba kita bermohon kepada zat. Nah, zat memiliki sifat ketuhanan tetapi bukan Tuhan. Zat memiliki sifat ketuhanan dari keakuannya, tetapi dia bukan Tuhan. Kenapa? Wala tafaraku fil izzatin wa tafaraku fil sifat. Jangan tafakur kepada zat, tapi tafakur pada sifat. Jadi tidak mungkin Allah berkodratkan zat sementara zat luput dalam batin, batin luput dalam sir, sir luput dalam wujud. Luput. Inilah untuk menceritakan sewujud Tuhan tidak semudah apa yang dibentukkan dalam bentuk penyembahan. Inilah kiblatullah. Kiblat kita adalah Allah. Ya, kiblat diri adalah Allah. Allah adalah zat menjadi kiblat. Tetapi di dalam kiblat pasti ada baitullah, batinnya Allah. Siapa batinnya Allah? Itulah aku. Nah, inilah pencapaian tadi. Pencapaian kepada keakuannya adalah pencapaian ketuhanan. Bersifat Allah pada zatnya, ini yang dinamakan dengan keakuan pada zat. Tapi keakuan pada dirinya, yang dikatakan aku adalah aku itu, pencapaiannya pada masa ta'yun. Tingkat ini dicapai oleh kebanyakan para sufi. Jadi dengan kita mengerti bagaimana kita bertajalli, bagaimana kita mengetahui tingkat tajalli Allah ini, sehingga kenyamanan dan kebenaran semakin dekat dengan kita. Apabila kebenarannya sudah tinggi, kenyamanannya juga sudah tinggi. Jadi kita memahami tajalli Allah adalah zat. Tajalli Allah tadi adalah bersifat aku pada zatku. Nah, inilah aku. Aku adalah sifat ketuhanan bagi Allah. Jadi kalau sifat wujud bagi Allah adalah diri, sifat diri bagi Allah adalah aku, Allah Tuhan, dan sifat Tuhan bagi diri adalah keakuannya. Jadi keakuannya inilah yang menentukan
yang segala yang terijabah atau tidak dalam permohonan ketuhanan. Jadi yang bertuhan dalam ketuhanan berbeda dalam keakuannya. Jadi kalau kita sudah bisa membatasi demikian, bahwa nyatalah zat Allah itu adalah batin yang terlihat, inilah zahiru. Jadi benar sekali, kalaulah maujudun ilallah itu benar sekali, zat tunggal yang berikan sebuah hibah ruh bagi Allah dan ditiupkan ruh bagi Allah menjadi rohani. Inilah zat yang terlihat, rohani. Jadi kalau kita sudah sampai ke tingkat itu, maka kita tinggal lagi mengingat yang bersifat pada sifat itu sendiri. Nah, inilah keakuannya. Kena kembali lagi kepada keakuan. Inanyalah, inani, kembali kepada keakuannya. Nah, jadi dengan kita tahu tingkatan tauhid daripada perjalanan tajalli Allah ini, kita harus bisa membeda-bedakan. Ya, harus bisa memberikan penempatan-penempatan pandangan di dalam berlaku dalam ketuhanan. Ya, menempatkan pandangan kita pada tepat pada sasaran daripada perjalanan sebuah ketuhanan, sewujud ketuhanan. Dengan demikian, kemudahan itu semakin tinggi. Tapi kalau kita tidak mau tahu dengan tajalli Allah, nah ini akan mendapatkan kesulitan yang sangat besar. Ya, kesulitan yang sangat besar apabila kita tidak memahami bagaimana tajalli Allah itu pada hakikatnya. Jadi intisari daripada perjalanannya adalah tajalli Allah. Inilah yang dikatakan awaludin ma'rifatullah, mendapatkan nama. Ya, asma husna adalah dari nama mencari diri. Jadi dapat nama, dapatlah diri, husna. Nah, dari husna inilah kita awalul wajibin alal insani ilahi bi istiqoni, ilahi bi istiqoni. Maka dari awal diri inilah kita akan mengenal Tuhan. Dari Tuhan inilah ilahiyah, ilahi, kita akan mengenal keakuannya. Nah, setelah kenal akuan, bagaimana sejarah, bagaimana dia ingin menjadi Tuhan dan menikmati ketuhanannya pada zat yang dia berikan, atau Allah yang dia asmakan, maka keakuannya menikmati ketuhanannya. Jadi dengan demikian, persaksian ini wajar dia mengatakan asyhadu, karena dalnya berdampingan dengan alif doma'u, yaitu keakuannya sendiri yang akan menciptakan perjalanan dirinya menuju Tuhan. Inilah dalam makom syahadat yang hakiki. Insya Allah, mudah-mudahan di syahadat yang hakikatnya kita akan, syahadat hakikinya akan kita pelajari. Tetapi alhamdulillah dari sekarang kita sudah mulai paham bagaimana tajalli Allah itu sesungguhnya tidak berhenti kita pada nama, tapi kita berjalan menuju aqaidul namanya. Siapa pemilik nama ini adalah diri. Siapa diri adalah Tuhan, dan siapa Tuhan adalah keakuannya. Ini akan diperjelas pada tausiah yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan diberkahi, sehingga Allah meninggikan derajat dan martabat ibadah kita, karena prasangka kita sudah naik kepada yang bermartabat. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami bahwa tauhid daripada ilahiyah ini sangat luar biasa untuk mendapatkan titik kesempurnaan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah asmanya Allah, ya, asma pengenalan daripada tauhiddin. Tapi setelah tauhiddin ini kita naikkan dalam tajalli ilahiyah menuju tajalli sirullah, maka akan kita dapati tauhudun, yaitu pendekatan kepada yang satu. Kalau tauhidin, pendekatan dari dua kodrat, melalui kodrat asmanya umat dan asmanya Tuhan. Inilah Allah dan Muhammad, dan tauhidun akan mengajak kita pengenalan kodrat demi kodrat, dan akhirnya kepada mutlak, yaitu kesempurnaan kepada sebuah ruhani.
Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita akan lanjutkan lagi kepada siapa aku dan siapa Tuhan. Insya Allah mudah-mudahan barakallah ya karim ya rahman ya rahim, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam menjaga diri yang bekerja tanpa ilmu, maka ciptakanlah ilmu sebelum kita melaksanakannya. Dirimanya kita dengan menuntut ilmu dan belajar tingkatan tauhid, semoga mabrur hendaknya ibadah, mustajab ilmu, barokah dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.